Oleh Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Badri yang akan menjelaskan tentang Gobayu Grad. Kali ini kita masuk ke segmen uh, pemberkasan yang paling krusial adalah bagian esai. Esai ini dia bobotnya sangat besar karena selain mensubmit CV saat pemberkasan, panitia juga meminta kita untuk menulis dua esai, maksimal itu masing-masing 600 kata, paling banyak. Dan bobot esainya itu dia paling besar di bidang leadership, pengalaman leadership maksudnya, serta pengalaman kita di community service atau pengabdian sosial. Dan sebelum masuk ke situ, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan sebelum kita nulis esai karena it's not an easy process. Ada banyak sekali to-do list yang perlu kita make sure atau kita pastikan terpenuhi. Gitu. Pertama, esainya pasti jelas dia berbahasa Inggris. Jadi saranku ketika teman-teman hendak menulis esai itu dari jauh-jauh hari sudah mulai membangun atau develop kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu. Meskipun kita diperkenalkan untuk pakai tools seperti Grammarly untuk pengecekan grammar segala macam, tapi tentunya akan terlihat jelas berbeda esai yang ditulis oleh orang yang sudah mahir berbahasa Inggris ataupun belum begitu mahir gitu. Jadi silakan dikembangkan kemampuan berbahasa Inggrisnya baik secara lisan maupun tertulis karena nanti setelah menulis esai juga kita akan diundang untuk wawancara. Dan karena ini karya tulis esainya jadi pastikan kita juga melatih kemampuan menulis kita. Setelah ini aku akan share apa prompt atau soal esai Gobayugradnya jadi silakan teman-teman pakai prompt itu untuk latihan bikin jawaban dari esai Gobayugrad yang tahun 2023 lalu aku dapatkan gitu. Karena aku lihat dari tahun ke tahun esai nomor satu itu selalu sama soal atau promptnya gitu. Jadi bisa dilatih penulisan jawabannya dari sekarang. Dan tentunya kita juga harus meriset program beasiswa ini sedalam mungkin. Gobayugrad itu apa, kandidat yang dicari seperti apa, dan juga preferensi mereka itu bagaimana gitu. Seperti yang aku bilang dari tadi, mereka preferensinya mencari kandidat yang punya pengalaman leadership yang solid dan juga punya banyak pengalaman community service atau pengabdian sosial. Tuh. Jadi pastikan apa yang kita tulis dalam esai itu sesuai ataupun align dengan visi misi beasiswa Go Guard ini. CV dan portofolio juga sangat penting karena kita bakal bingung mau nulis pengalaman apa kalau kita kekurangan pengalaman volunteering, organisasi dan lain-lain gitu. Karena itu semua yang ditanyakan ke Belgrade gak jauh-jauh dari kegiatan volunteering, organisasi, competitions mungkin ada sedikit meskipun tidak begitu besar bobotnya. Tuh. Jadi kalau teman-teman masih punya waktu untuk mempersiapkan ini semua, silakan ikuti berbagai kegiatan yang teman-teman sukai, entah itu organisasinya, program volunteeringnya, konferensi, kompetisi, dan lain-lain. Itu agar nanti punya banyak poin yang bisa jadi pilihan untuk ditulis dalam CV maupun esai. Dan karena soal esainya itu kebanyakan tentang masyarakat, tentang leadership, jadi bisa mulai identifikasi kira-kira di lingkungan sekitar kita ada social issue seperti apa sih gitu. Karena esai yang baik adalah esai yang punya masalah, esai yang punya isu. Kayak ada isu spesifik apa di lingkungan sekitar kita yang ingin kita address, yang ingin kita selesaikan. Bisa di bidang pendidikan, misalkan di lingkungan teman-teman akses ke pendidikan itu sangat sulit, orang susah sekolah, segala macam. Bisa juga aku pernah baca dan juga mereview esai yang masalahnya itu tentang stunting, ada yang tentang digital literacy, ada yang tentang financial literacy, dan lain-lain. Itu harus punya social issue-nya, karena si social issue ini yang bakal menjadi pembeda esai kita dengan esai pendaftar atau kandidat lain. Dan tentunya jelas harus punya future plans atau rencana kontribusi yang jelas, yang terukur dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika kita diterima program ini dan setelah kita pulang, kita itu mau melakukan aksi apa gitu.